Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi summa ila hadrati jami'it tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa li jami'i syuhada wa salihin wal musannifin wal mu'allifin summa ila hadrati jami'i ustadina wa syaikhina mu'allimina wa li jami'i abaina wa ummahatina wa man intasaba ilaina wa najabu man wajibat haqqan alaina wa ila jami'i al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'al ladzina asyraku syuraka'ahum qalu rabbana haula'i syuraka'una alladzina kunna nad'u min dunik fa'alqaw ilaihimul qawla innakum lakadzibun wa alqaw ilallahi yawma idzin salam wa alqaw ilallahi yawma idzis salam wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Wa idza ra'a lan nalikane wis ningali wa idza ra'a lan nalikane wis ningali alladzina sapa wong akeh dzalamu ya wa idza ra'a ya wa idza ra'a lan nalikane wis ningali alladzina sapa wong akeh ya asyraku kang padha nyekutokake sapa alladzina ningali syuraka ahum ing pira-pira sekutune alladzina syuraka ahum ing pira-pira sekutune alladzina minasyayatini bayane saking pira-pira setan minasyayatini bayane saking pira-pira setan wa ghairiha lan liyane syayatin qalu mongko padha ngucap sapa alladzina asyraku qalu jawabnya ida qalu mongko padha ngucap sapa alladzina asyraku orang-orang yang menyekutukan Allah Rabbana duh pangeran kita wahai Tuhan kami haulai utawi mengkono-mengkono ya syayatin dan lainnya, jadi dari berhala-berhala sesuatu yang disembah selain Allah. Syurakauna iku piro-piro sekutu kita. Syurakauna iku piro-piro sekutu kita. Syurakauna iku piro-piro sekutu kita. Syurakauna iku piro-piro sekutu. Alladzina hiya wong hiya syuraka hiya sekutu kunna kang ana sapa kita kunna kang ana sapa kita adalah orang-orang musyrik nad'u iku nyembah sapa kita nad'u iku nyembah sapa kita
nak budu tegese ibadah sapa kita hum ing syuraka min dunika nak budu tegese ibadah sapa kita hum ing syuraka min dunika saking sakliyane panjenengan min dunika saking sakliyane panjenengan. Jadi ayat ini ya An-Nahl 86 ini menceritakan tentang kehidupan besok di akhirat, tepatnya adalah ketika orang-orang yang menyekutukan Allah ya melaporkan keberadaannya di dunia dengan berkaitan sesuatu yang disembah selain Allah. Jadi mereka ini di akhirat, orang-orang yang menyekutukan Allah ini besok di akhirat akan menyampaikan apa yang terjadi di dunia kemarin. Ya, artinya yang sudah dilakukan di dunia ketika itu. Di akhirat ini, ya ayat ini itu menceritakan bagaimana kehidupan mereka ketika begitu ya berhadapan dengan Allah, ya, dan melaporkan apa yang dilakukan ketika menyekutukan Allah. Fa'al mongko padha ngucap sapa syuraka ilaihim maring ilaihim maring alladzina asyraku. Jadi terjadi dialog antara orang yang menyekutukan Allah gitu ya. Tepatnya orang musyrik Makkah sesuai ayat ini ya, dan sesuatu yang disembah selain Allah, entah itu setan atau berhala-berhala. Jadi orang musyrik Makkah besok di hari kiamat akan menyampaikan apa yang terjadi di dunia, kenapa menyembah Allah, siapa yang disembah, dan yang disembah itu, yakni setan atau berhala-berhala itu, kemudian berkata kepada mereka yang menyembahnya itu, al-qaula ing ucapan. Al-qaula ing ucapan. Jadi respon balik. Ai qalu tegese padha ngucap, ai qalu tegese padha ngucap sapa syuraka. Ya, para sekutu-sekutu yang sesuatu yang dijadikan sekutu oleh ahli Makkah, oleh musyrik Makkah, lahum maring alladzina asyraku. Apa ucapan berhala-berhala atau setan-setan yang disembah oleh manusia ketika di dunia? Innakum sak temene sira kabeh, sesungguhnya kalian itu, kaliannya adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Laka dibuna iku temen, laka dibuna iku temen padha nggorohake sira kabeh. Laka dibuna iku temen padha nggorohake, sungguh telah mendustakan semua. Fi qaulikum ing dalem ucapane sira kabeh. Jadi berhala-berhala ngomong, karena ingat ya semua makhluk besok di hari kiamat yang menurut kita bernyawa tidak bernyawa itu semuanya akan menyampaikan apa yang terjadi di dunia. Berarti batu yang disembah, konteks kafir musyrik Makkah itu adalah Lata dan Uzza, itu akan ngomong, wahai Allah, ya wahai orang-orang musyrik di depan Allah, mereka itu bohong terhadap diri saya. Ya. Innakum sak temene sira kabeh abadtumu iku padha nyembah sira kabeh. Innakum sak temene sira kabeh abadtumu iku padha nyembah sira kabeh na ing kita kama kaya suwiji-wiji kama kaya suwiji-wiji ya fi ayatin ing dalam ayat ukhra kang liya. Makanu iyana ya'buduna sayukfaruna bi ibadatihim. Makanu rupane ayat makanu ilahir. Makanu or ya makanu ora padha ana sapa alladzina dzalamu ayanan ing dalem pira-pira mangsa ya buduna
iku padha nyembah sapa alladzina dzalamu ya'buduna iku padha nyembah sapa alladzina dzalamu sayuk faruna bakal padha kufur atau mengingkari sapa syuraka sayuk faruna bakal padha mengingkari sapa syuraka sekutu-sekutu itu bi ibadatihim kelawan nyembah syuraka. Jadi maksudnya begini. Kan urut-urutannya begini. Besok di hari kiamat itu orang-orang yang menyekutukan Allah akan melaporkan apa yang dilakukan di dunia tentang penyekutuan Allah itu sendiri. Nah, orang yang menyekutukan Allah, taruhlah kita ambil sampel penduduk musyrik Makkah saat itu. Wahai Allah, kami ini ya di dunia ya menyembah berhala-berhala ini, setan itu dan seterusnya. Nah, setelah itu ya inilah yang kami sembah selain Engkau wahai Allah. Gitu kan? Nah, berhala-berhala yang disembah itu didatangkan oleh Allah untuk menjadi saksi. Apa yang terjadi? Berhala-berhala itu ngomong. Nah, karena sudah di hari kiamat, ngomongnya mesti jujur. Mesti apa adanya. Maka berhala itu merespon, wahai Allah, gitu ya, saya adalah berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik Makkah ketika di dunia. Hari ini saya mau berbicara bahwa kamu, wahai orang musyrik Makkah, sungguh kamu adalah orang-orang yang bohong. Berarti apa? Berhala-berhala atau sesuatu yang jadi sesembah di dunia besok akan mengatakan kebohongan atas orang-orang yang menyembahnya. Apa yang terjadi? Ya, wahai Allah, saya itu nggak pernah nyuruh dia menyembah saya. Ya, nah. Jadi dia menyembah saya itu sakarepe dewek. Saya itu hanyalah batu dan segala sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat, juga tidak bisa menolak bahaya. Ini kalau dilengkapi seperti itu. Jadi kesimpulannya, ayat ini menceritakan tentang kehidupan besok di hari kiamat, tentang ya konfirmasi orang musyrik dan segala sesuatu yang dipersekutukan selain Allah itu. Ya, lanjut sekarang. Menurut tafsir Ibnu Katsir. Jalalain belum ya? Menurut tafsir Jalalain dulu ya. Menurut tafsir Jalalain ya, surat An-Nahl 86. Dan ketika orang-orang yang telah melakukan sekutu dan orang-orang yang telah melakukan sekutu, ya, garis miring kesyirikan, ya, dengan menyembah setan maupun yang lainnya, ya, semisal berhala, mereka ini besok di hari kiamat, mereka ini dalam kurung besok di hari kiamat akan mengatakan di depan Allah. Mereka ini akan mengatakan di depan Allah. Tanda kutip ya, ini ucapan orang musyrik besok di hari kiamat di depan Allah. Wahai Tuhan kami, mereka inilah haulai, mereka inilah para sekutu-sekutu kami, mereka inilah para sekutu-sekutu kami, yakni mereka
yang kami sembah, yakni mereka yang kami jadikan sesembahan, yakni mereka yang kami jadikan sesembahan. Alladzina kunna nad'u, mereka yang kami jadikan sesembahan, ya. Dan kami pun senantiasa menyembah mereka. Dan kami pun senantiasa menyembah mereka selain kepadamu, munya Allah. Titik, tanda kutip. Mendengar ucapan orang-orang musyrik ini, orang-orang yang menyekutukan Allah, atau orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, mendengar ucapan ini, maka para setan maupun berhala dan yang lainnya, maka setan maupun berhala dan lainnya yang dijadikan sesembahan di dunia, ya, berkata kepada orang-orang yang menyekutukan Allah di dunia, kepada orang-orang yang menyekutukan Allah di dunia. Ya. Dengan sebuah ucapan sebagai tanggapan, sebagai tanggapan atas ucapan orang-orang musyrik ini. Tanda kutip. Apa ucapan berhala, apa ucapan setan besok di hari kiamat, gitu ya. Tanda kutip. Sesungguhnya kalian semua itu. Kaliannya siapa? Orang-orang yang menyekutukan Allah di dunia. Sesungguhnya kalian itu sungguh adalah orang-orang yang bohong. Ya. Titik, tanda kutip. Nah, tafsirnya, yakni kalian itu melakukan kebohongan melalui ucapanmu ini, ya, bahwa sesungguhnya kalian itulah yang menjadikan kami sebagai sesembahan. Sesungguhnya kalian itulah yang menjadikan kami sebagai sesembahan. Titik. Pernyataan setan, garis miring. Pernyataan setan ya, koma. Pernyataan setan, koma. Para berhala dan segala sesuatu yang disembah. Dan segala sesuatu yang disembah selain Allah ini juga pernah disampaikan di dalam ayat yang lain, juga pernah disampaikan pada ayat yang lain, ya, yang artinya nanti dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir ya, ayat mana yang sesuai dengan ayat ini, yang artinya orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah
dalam beberapa waktu di dunia, ya, dalam beberapa waktu di dunia, ya, sungguh para setan dan lainnya itu akan mengingkari, sungguh para setan dan lainnya itu, berarti setan, berhala dan lain sebagainya yang dijadikan sesembahan selain Allah, akan mengingkari, garis miring, berlepas tangan, akan mengingkari, garis miring, berlepas tangan, dengan ibadah-ibadah yang dilakukan, oleh orang-orang musyrik ketika di dunia. Dengan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang musyrik di dunia. Titik. Berarti apa? Singkat kata, para berhala, para setan itu besok di hari kiamat cuci tangan, nggak mau bertanggung jawab. Dan mohon maaf ya, antara yang menyembah dan yang disembah sama saja akan menjadi penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi kesimpulannya, segala sesuatu yang dijadikan sekutu bagi Allah atau sesembahan selain Allah, maka besok di hari kiamat mereka akan menyatakan berbebas diri, nggak mau tanggung jawab, membatalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembahnya di dunia. Berarti apa? Ya tentu ini adalah sebagai satu kesimpulan, satu kata untuk ayatnya adalah kesia-siaan kesimpulannya. Satu kata untuk mewakili satu ayat ini, 86 yang ada adalah kesia-siaan, ya, sia-sia, kesia-siaan. Ya, penjabarannya kesia-siaan orang yang menyekutukan Allah di dunia, dan bagaimana orang yang atau sesuatu yang dijadikan sembahan itu berlepas tangan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembahnya itu. Titik. Menurut tafsir Ibnu Katsir. Menurut tafsir Ibnu Katsir, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi atas ya ketidaktanggungjawaban, ya, garis miring, berlepas tangannya para sesuatu yang dijadikan sesembahan selain Allah. Ya. Koma. Yang ketika ini dalam kurung di hari kiamat mereka dibutuhkan oleh orang-orang yang menyembahnya. Mereka dibutuhkan oleh orang-orang yang menyembahnya ketika di dunia. Gitu ya. Gitu. Sehingga para setan, garis miring, berhala, dan segala sesuatu yang disembah selain Allah, berkata kepada orang-orang musyrik, kalian semua bohong,
kalian semua bohong, kami ini tidak pernah menyuruh, kami ini tidak pernah menyuruh kalian semua untuk menyembah kami. Ya, kami semua tidak pernah menyuruh kalian semua untuk menyembah kami. Ma nahnu amaronakum, ma nahnu amarnakum ya, ma nahnu amarnakum bi'ibadatina. Jadi ingat ya, bahwa berhala itu tidak pernah menyuruh konteksnya kalau Lata Uzza, berhala-berhala yang terbesar di Mekah, Madinah, di Mekah saat itu sekitar Ka'bah, itu kan batu. Berarti batu itu akan ngomong, wahai Allah, saya dulu nggak pernah nyuruh disembah, kenapa saya disembah? Loh, sekarang kok saya nggak pernah nyuruh disembah, terus kemudian disembah, sekarang kok dia minta pertolongan kepada saya? Piye karepmu? Jadi apa? Malah mereka dibalikkan. Saya nggak pernah nyuruh sih, malah kamu melakukan. Berarti apa? Ini kerancuan berpikir orang yang menyembah selain Allah. Berarti apa? Orang yang menyembah selain Allah itu tidak punya rasionalitas berpikir. Berarti apa? Dalam beribadah pun ada unsur-unsur rasionalitas. Di ayat-ayat sebelumnya kemarin kita sampaikan bahwa para berhala itu tidak bisa memberikan manfaat, juga tidak bisa memberikan bahaya. Wong tidak bisa memberikan manfaat, bahaya kok disembah. Ngurusi dirinya sendiri aja nggak bisa kok disembah. Maka dari itu ya, orang yang percaya atau menyembah kepada selain Allah itu rasionalitasnya 0. Itu ya. Berarti orang yang percaya kekuatan pada selain Allah atau kepada selain Allah, ya, maka orang itu tidak punya rasionalitas, tidak punya cara berpikir yang baik. Terus, kesimpulannya dalam beribadah pun perlu rasionalitas. Terus, menurut ayat lain, menurut ayat lain ya, yakni dalam surat Ankabut 25 ya, yang disampaikan melalui Nabi Ibrahim Khalilullah, ya, bahwasanya Allah berkalam. Jadi ya, ini adalah kalam Allah, surat Al-Ankabut ayat 25. Tanda kutip. Kemudian besok di hari kiamat itu, ya, sebagian dari orang-orang yang menyekutukan Allah maupun yang disekutukan ya, saling mengingkari antara sebagian dengan sebagian yang lainnya. Saling melaknat sebagian dengan sebagian yang lainnya. Tempat kembali mereka semua adalah neraka. Wa ma'wakumun naru wa ma lakum min nasirin. Tempat kembali mereka semua adalah neraka, dan mereka ini
tidak memiliki penolong sama sekali. Dan mereka ini tidak memiliki penolong sama sekali. Titik tanda kutip. Sudah ya. Ini kalau kita dekati dengan pendekatan dua tafsir minimal, maka yang kita lihat adalah ayat ini menyoroti kehidupan orang musyrik Makkah sebelum menerima dakwah Islam. Berarti kalau ayat ini menceritakan masa lalu kehidupan orang musyrik Makkah. Nah, sekarang kontekstualitas atau bagaimana memaknai ayat ini untuk zaman sekarang, konteks sekarang, tentu yang paling tepat adalah ayat ini ya kita jadikan sebagai bahan evaluasi untuk kita sendiri. Ingat ya, sebagai hidangan ilahi, kata Prof. Quraish Shihab, bahwa Al-Quran itu adalah hidangan ilahi. Kalamullah yang diperuntukkan untuk semua umat manusia, tidak hanya zaman dulu tapi zaman sekarang, maka sungguh kita bisa menempatkan ayat ini sebagai kritik untuk kita sendiri. Ya artinya bagaimana? Apakah dalam kehidupan kita saat ini atau pada diri kita saat ini adakah sifat-sifat kesyirikan sebagaimana yang dialami oleh orang-orang musyrik Makkah saat itu? Apakah dalam kehidupan kita sehari-hari masih menjadikan selain Allah, dalam tanda kutip ya, setan ataupun yang lain bisa jadi manusia, adalah tempat bergantung selain Allah. Begitu maknanya. Jadi ingat ayat ini kalau kita maknai adalah sebagai mitra dialog kita. Bukan untuk menghukumi orang lain terlebih dahulu, tapi untuk mengevaluasi kehidupan kita. Ingat ya, kalau Al-Quran berbicara tentang kesyirikan, maka itu artinya adakah kesyirikan dalam hidup kita. Tapi Al-Quran ketika berbicara tentang ketauhidan, Al-Quran berbicara tentang kesabaran, Al-Quran berbicara tentang kesyukuran, sudah adakah ketauhidan kepada diri kita? Sudahkah ada dalam diri kita sifat syukur atau sifat sabar? Itu yang paling ideal. Maka sesungguhnya ayat ini, jika kita tarik dalam kehidupan sekarang, sekali lagi bisa untuk jadi pengkritik atau pengingat minimal untuk kehidupan kita sekarang ini. Apakah kita terpapar dengan penyakit yang pernah dialami oleh orang-orang musyrik Makkah saat itu, yang judulnya apa yang akan terjadi besok ini sudah dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan orang-orang musyrik besok di hari kiamat. Yang tadi satu kata adalah kesia-siaan. Berarti kalau kita menggantungkan hidup kepada selain Allah, itu adalah sebuah kesia-siaan. Beramal tidak karena Allah, itu adalah sebuah kesia-siaan. Berbuat baik bukan karena Allah adalah sebuah kesia-siaan. Naudzubillah min dzalik. Ibarat kerja, capek nggak dapat gaji. Mending kalau nggak dapat gaji, yang ngeri itu kan wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Yang ngeri lagi kalau hanya kerja nggak dapat gaji selesai, tapi yang ini sudah rugi masuk ke dalam neraka. Inilah yang kemarin disebut dalam surat An-Nahl 85, fala yukhaffafu anhumul adabu wala hum yunzarun. Jadi ada siksa yang tidak pernah ada keringanan bagi penghuninya, yakni siksa neraka bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Ya. Sekali lagi, mari kita jaga dari diri kita sendiri untuk tidak menyekutukan Allah dengan menjadikan sesuatu selain Allah sebagai sesuatu yang dianggap memberikan kemanfaatan, memberikan bahaya, dalam tanda kutip, melebihi atau minimal menyamai, bahkan melebihi ya, Allah Subhanahu wa taala. Terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqau ila Allahi yauma idis salam wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Wa alqau ya. Wa alqau
lan wa alqau lan padha nyatakaken sapa alladzina wa alqau lan padha nyatakaken sapa alladzina ilallahi maring Allah yauma idin ing dalem iki dina assalama ing pasrah ai istaslamu tegese padha pasrah ai istaslamu tegese padha pasrah sapa alladzina orang-orang yang menyekutukan Allah li hukmihi maring hukume Allah wa dhalla lan dadi ilang ai ghoba tegese ilang gaib anhum saking alladzina apa sing ilang ma apa suwi-wiji kanu kang padha ana sapa alladzina ma apa suwi-wiji kanu kang padha ana sapa alladzina yaftaruna iku padha mengada-ada sapa alladzina nek maknane Jawa kang padha gawi-gawi hanya gawi-gawi saja itu hanya mengada-ada saja itu yaftaruna iku padha mengada-ada atau gawi-gawi sapa alladzina min anna alihatahum saking sak temene pira-pira pangerane alladzina aliha ya pangeran ya sesuatu yang dipertuhankan min anna alihatahum saking sak temene ya sesuatu yang dipersembah alladzina sak temene sesuatu yang dijadikan Tuhan ya yang dipersembah atau yang dijadikan Tuhan tasfa'u iku bisa nulungi sapa aliha tasfa'u iku bisa nulungi sapa aliha lahum maring alladzina. Jadi satu kata untuk ayat ini jawabannya adalah kekecewaan. Jadi urut ya, 86 berbicara kesia-siaan, 87 berbicara tentang kekecewaan. Jadi sebuah usaha yang sia-sia, sebuah ibadah yang sia-sia, sebuah kehidupan yang sia-sia, maka akan mengakibatkan kekecewaan. Jadi ayat ini menceritakan tentang kekecewaan orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah di dunia. Karena apa? Ternyata yang dijadikan sesembahan itu di akhirat tidak bisa memberikan pertolongan sama sekali. Sekarang dilanjutkan. Surat An-Nahl ya, surat An-Nahl 87. Surat An-Nahl 87. Orang-orang yang menyekutukan Allah pada hari kiamat ini, ya, pada hari kiamat ini berarti hari kiamat yang diceritakan ayat ini,